teman-teman, sebelum nonton video ini tolong dibantu subscribe, like, dan share, karena subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan Pak Ustadz? Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi Pak Ustadz bilang untuk pahala kurban itu hanya yang bersangkutan yang dapat pahala. Saya pernah dengar itu di YouTube, itu disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Dia bilang ini hadis atau apa saya nggak tahu, mungkin Pak Ustadz lebih tahu. Nabi Muhammad itu kurban untuk dirinya sendiri, dan yang selanjutnya kurban untuk umat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Ustadz untuk kurban yang nadar janji, saya udah punya kambing ini. Terus kondisi Pak Ustadz contohkan tadi kupingnya nggak ada atau kakinya, oke lah bisa dibilang cacat lah, ya kan? Dia di nadarnya sah, kurban di nadarnya sah, tapi di syarat sahnya hewan kurban ini kan harus sehat. Seperti apa ini Pak Ustadz? Itu kalau hadis itu memang saya seperti itu. Jadi dalam hadis itu ada nabi itu ada pernah 2 kali. Ada cerita 1 kali bagaimana Nabi kurban dengan 2 ekor kambing yang tanduknya hebat dan yang mahalayan kan. Ya satu seperti itu gambarannya tadi udah dikatakan. Satu ini ada untuk dan ada lagi hadis yang mengatakan Nabi itu motong bukan kambing, motong ibil, motong sapi itu 100 sapi. Onta 100 onta. Yang 63 dipotong langsung oleh baginda Nabi, yang sisanya dipotong oleh saya. Kalau ulama di dalam kitab fikih Imam Syafi'i mengatakan yang punya pahalanya, ya saya tidak mengomentari hadis karena saya itu bukan ranah kami ya, karena kami ini pendapat ulama, karena itu pun kalau ulama sudah memang betul-betul disaringkan hadis itu kan, karena pendapat ulama seperti itu. Jadi yang mendapatnya itu adalah orang yang ya, kalau dalam madhab saya dasarnya ya barusan kitab yang dibaca ini. Jadi dasarnya wajib. Kalau hadis kita masih mujmal ya. Makanya kenapa dikatakan seseorang itu tidak boleh berfatwa dengan Quran, karena Quran itu adalah yastahiqu haq wal batil. Jadi yastadilu al haq wal batil. Seorang bisa berdalil dengan Al-Quran itu, orang maling pun bisa berdalil dengan Al-Quran. Jadi kita tidak bisa, bukan ranah kita, karena tidak bisa. Makanya ya kalau orang mengatakan itu Al-Qurannya, ya saya mohon maaf, karena bukan apa namanya jangankan ke sana, kita cuma membaca seperti itu. Kalau dalam hadis seperti itu saya juga pernah dengar itu, bukannya pernah dengar, tetapi ya memang hadisnya pun ada. Tapi kalau dalam hadis, jadi yang punya pahala itu hanya yang berkurban ya, dan termasuknya sunat. Terus yang tadi yang dipotong ada kambingnya wajib dipotong karena sudah disunatkan. Meskipun dengan kondisi kaki wajib dipotong. Jadi untuk ke syarat sahnya kurban Ya itu tidak masuk. Tetapi kalau sudah nadar sudah hilang kucingnya. Wajib dipotong karena sudah dinadarkan. Kalau nadar kan udah wajib kenanya. Nah, berarti itu maksudnya wajib. Yang wajib kenapa harus dipotong? Karena dia sudah kena wajib. Tetapi tidak, kenapa? Karena syaratnya. baik. Jadi hukumnya jadinya apa nanti? Jadi bukan kurban hukumnya, sedekah biasa aja.
Nggak, untuk syarat-syaratnya kan tidak memenuhi syarat-syarat untuk dipotong. Untuk korban bukan untuk dipotong, untuk kurban, untuk niat kurban. Kalau dipotong ya harus dipotong. Untuk kondisi hewan yang sakit ini, hukumnya apa jadinya? Ya, jadi sudah biasa. Diperbolehkan meskipun kondisi Ya, sakit atau cacat. ya, boleh dipotong. Harus dipotong memang kalau karena sudah nadar. Dipotong. Cuman dagingnya nanti yang kurbannya itu tidak boleh makan karena dia sudah lari. Dia Nadar. Kalau wajib itu tidak boleh. Kalau sunnah itu yang wajib dikasihkan itu ke orang itu dagingnya aja kita boleh. Misalkan kita motong satu kambing, katakanlah satu pahanya kita berikan ke miskin, yang wajib oleh miskin itu mau dijual, mau dimasak terserah silahkan. Nah, yang sisanya boleh kita. Nah, Ustaz, mau bertanya ini Ustaz. Tentang ini Ustaz. Itu kan kadang-kadang rancu ini Ustaz. Kadang rancu. Masalah kurban ini kan yang ada yang tanya itu Ustaz. Untuk si kurban sendiri itu dari jatah yang dikorbankan itu berapa Ustaz? Ada berapa persen untuk yang bisa dikasih ke orang yang berkorban Ustaz? jadi sunnahnya nanti di depan akan kita baca. Sunnahnya untuk yang kurban sunnah itu, kalau yang wajib semua ya harus dikasih. Kalau yang sunnah itu hanya sekedar memberi daging kepada miskin, bukan tulang dulu ya, daging. Sisanya mau dimasukkan kulkas sendiri terserah. Ini kan secara ini ya, terserah. Tapi jangan, tidak boleh dijual, boleh dimakan, boleh dikasihkan. Seperti kita ngasih kepada orang kaya, boleh ngasih kita kepada orang kaya, tapi orang kaya itu tersebut tidak boleh menjual karena dia tidak bisa cuma bisa mengkonsumsi lah katakan. Kalau si fakir ya, yang si miskin itu bisa dia dapatkan dan bisa dia jual karena dia menghaknya. Jadi yang wajibnya ke miskin itu dikasih yang namanya daging ya, walaupun satu paha, yang sisanya terserah. Itu sebenarnya makanya kalau yang kurban minta misalkan sekiannya boleh kasih aja. Oh, enggak ada misalnya kalau satu kambing itu misalnya satu kambing 50 kilo misalnya Ustaz. Itu yang wajibnya atau yang sunahnya, wajib atau sunah itu Ustaz? Wajib. Wajibnya dikasih ke miskin. Tapi tidak ketentuan sekian kilo, tidak ada. Enggak ada sih. Yang namanya daging atau satu paha atau satu paha, yang itu udah sah gitu Ustaz ya. Sah. Gitu. Oke Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, kajian subuh ini yang bertema tentang tanggung jawab masalah korban mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan subuh ini mudah-mudahan kita bersama malaikat-malaikatnya Allah duduk di majelis ini dan dicatat amal kita dan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.